Selamat malam, teman-teman Variable Single. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik gitu ya, tentang jodoh dari Tuhan. Jadi ini ada pertanyaan, sebenarnya ada nggak sih jodoh itu, apakah Tuhan benar-benar menetapkan gitu ya, ataukah itu pilihan kehendak bebas kita sendiri? Nanti akan dibahas oleh narasumber kita. Oke, sebelumnya eh, yuk mari kita satu dalam doa, minta pimpinan Tuhan untuk memimpin acara kita pada malam hari ini. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini, di mana kami boleh sama-sama membahas sebuah topik yang mungkin menjadi pergumulan kami yang masih single, tentang jodoh yang daripadamu. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin, berkati untuk Ko Riki yang akan membawakan materi dan firman, kiranya Tuhan yang juga boleh urapi dia, pakai dalam segenap perkataan dia untuk membawakan apa yang menjadi isi hatimu. Dan sekiranya sungguh itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang sedang menggumulkan. Terima kasih Bapa, dalam nama anakmu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan profil dari pembicara kita pada malam hari ini. Ya, aku manggilnya Ko Riki saja ya, supaya akrab. Lahir di kota Bandung, bekerja di bidang akuntansi sejak tahun 1993 sampai 1998. Lalu di tahun 99 sampai 2004 menempuh pendidikan S1 Teologi di STT Bandung. Kemudian di tahun 2004 sampai sekarang melayani Tuhan full time. Pada tahun 2013 beliau sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Istrinya bernama Fitri. Sekarang sedang menyelesaikan pendidikan S2 di Christian Education. Ini dia kita sambut pembicaraan malam hari ini, Pak Riki Setiawan. Oke, saya persilakan. Baik, selamat malam teman-teman Variable Single. Terima kasih untuk moderator Oni. Malam hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik yang tadi sudah disebutkan. Topik yang menarik saya pikir ya. Karena mungkin orang berpendapat sebenarnya jodoh dari Tuhan itu apakah manusia pasif, diam saja menunggu kayak turun itu pasangannya dari Tuhan. Atau ada peran atau bagian yang harus dilakukan, dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kita akan bersama-sama membahas malam hari ini. Saya akan menyampaikan paling tidak ada 3 pandangan yang dibahas tentang jodoh itu ya. Kita akan melihat 3 pandangan tersebut, lalu nanti saya menyimpulkan mungkin ada beberapa hal, dan nanti pada akhirnya setelah saya melesaikan materi, kita akan berdiskusi. Ada beberapa teman-teman akan bertanya mungkin. Sebabnya nanti dipersilahkan oleh teman-teman boleh menyampaikan pertanyaannya. Saya akan share screen. Baik, sudah terlihat ya? Enggak, masih dalam proses berjalan. Sudah terlihat di slide, teman-teman? Sudah. Nah ya, baik ya. Saya akan sebentar. Saya perlu besarkan slide-nya supaya. Oke, saya akan ini menarik ya. Jodoh dari Tuhan tuh bersikap aktif atau pasif. Nah, saya pikir ini ada ada guyonan. Jodoh itu dikatakan ibarat pesan bubur ayam. Lama kelamaan kalau didiamin bisa basi. Nah, ini kalau dari candaan ini sepertinya ada bagian yang memang perlu dilakukan. Tapi paling tidak kita akan lihat ya. Pertama, sorry.
beberapa pandangan tentang jodoh. Yang pertama, jodoh sepenuhnya di tangan Tuhan. Nah, ini pandangan ini didasari oleh sebuah teologi hyper reform. Ya. Maksudnya teologi reform yang ekstrim. Nah, teologi ini berpendapat karena Allah berdaulat sepenuhnya atas semua ciptaan di alam semesta ini, termasuk masalah jodoh. Jadi itu dengan kata lain, kalau berdasarkan pandangan ini, Allah juga yang berdaulat terhadap jodoh dari seseorang di dalam kehidupannya. Allah berdaulat. Semua di alam semesta ini semuanya itu didasari oleh hak daripada Tuhan yang berdaulat, termasuk masalah jodoh. Nah, kalau didasari oleh pandangan teologi ini, teologi hyper reform, maka akibatnya manusia jadi cenderung pasif. Tidak ada peran manusia dalam mencari pasangan hidupnya, menurut teologi hyper reform ini ya. Jadi hyper reform ini Calvin teologi yang ekstrim. Jadi pasif. Nah, tetapi yang menarik ketika dalam proses pernikahan terjadi misalnya perceraian, akibatnya Tuhan yang disalahkan menurut pandangan ini. Wah, Tuhan sih yang menentuin jodoh. Karena Tuhan yang menentukan jodoh, makanya ketika dalam proses kehidupan berutama mereka mungkin banyak konflik dan banyak tidak sepaham, akibatnya salah satu pasangan mungkin berpendapat menyalahkan Tuhan yang salah. Ini pandangan yang pertama, menurut pandangan bahwa jodoh itu sepenuhnya di tangan Tuhan. Tetapi ada pandangan selanjutnya juga. Pandangan selanjutnya yaitu satu pandangan yang berpendapat jodoh itu sepenuhnya di tangan manusia. Nah, pandangan yang berpendapat bahwa jodoh sepenuhnya di tangan manusia itu didasari oleh latar belakang teologi yang memiliki pemahaman dualisme, dikotomi. Pandangan ini berpendapat bahwa urusan iman, urusan yang berkaitan dengan Tuhan itu hanya terjadi di gereja saja. Jadi pandangan ini berpendapat bahwa kalau dalam urusan manusia, dalam kehidupan sehari, antara lain masalah memilih jodoh, Tuhan tidak berperan. Hanya manusia yang sepenuhnya menentukan. Nah, akibatnya menurut pandangan ini tidak mau diganggu oleh Allah dalam menentukan pasangan. Jadi urusan jodoh sih urusan gua sebagai manusia, tidak ada urusan Tuhan. Karena kan bicara tentang pasangan, kehidupan manusia. Ini pandangan yang kedua. Nah, akibatnya tentunya tidak mau diganggu sama sekali dalam menentukan pasangan hidupnya. Ini contohnya, saya sebentar. Saya klik sebentar. Nah, yang kedua akibatnya orang lain, khususnya orang tua dalam hal ini, yang menentukan standar pasangan. Contohnya, orang tua yang masih percaya tentang sio. Orang tuanya ketika anaknya mungkin ya, tanya sama orang tuanya, ini pasangan yang sedang didam-idamkan, sedang dicari oleh saya. Tapi rupanya sionya berbeda. Orang tua itu berpendapat, sio ini kalau jadi pasangan hidup kamu akan jadi masalah. Ciong istilahnya. Nah ini karena peran manusia semata. Teologi yang kedua ini. Jadi urusan jodoh itu urusan sepenuhnya manusia. Tetapi akibatnya tadi. Yang pertama, tidak mau diganggu. Yang kedua, orang tua bisa menentukan standar pasangannya dalam menentukan jodohnya. Ini pandangan teologi yang kedua. Tetapi ada pandangan teologi yang selanjutnya, yang ketiga. Menurut pandangan ini, jodoh itu dipimpin oleh Tuhan dan dipertanggungjawabkan oleh manusia. Nah, latar belakang teologi pandangan ini didasari oleh sebuah pandangan teologi Alkitab tentang penciptaan itu oleh manusia itu oleh Allah. Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah,
kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dalam hal ini jadi manusia karena diciptakan oleh Allah, tentunya ketika manusia itu akan mencari pasangan hidupnya, dikatakan setelah manusia diciptakan oleh Allah, ada bagian selanjutnya, Allah melihat manusia yang saat itu dikatakan Adam, tidak baik seorang diri. Nah, lalu Allah berinisiatif dalam hal ini untuk memberikan penolong yang sepadan bagi manusia. Di Kejadian pasal 2 ayat 18-24 itu dikemukakan, dituliskan bahwa manusia Adam waktu itu sendiri saja tidak baik. Akibatnya Allah mencari atau menentukan pasangan hidup yang sepadan, memberikan pasangan hidup yang sepadan. Nah, akibatnya memang menarik. Dikatakan pria dan wanita adalah sama-sama ciptaan Allah. Karena mereka sama-sama ciptaan Allah, natur mereka ditentukan oleh Allah sebagai pencipta. Nah, akibat selanjutnya kalau kita perhatikan, dikatakan sehingga jodoh itu bukan merupakan tanggung jawab manusia semata, tetapi butuh pimpinan dari Tuhan. Karena Allah sebagai pencipta daripada manusia. Itu sebabnya Allah berinisiatif yang memberikan manusia itu penolong yang sepadan. Nah, yang kedua selanjutnya, kalau dikatakan ya jelas Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi meskipun Allah adalah Allah yang Maha Tahu, ia tidak mematikan tanggung jawab manusia. Sehingga manusia yang diciptakan oleh Allah itu ada di dalam pemeliharaannya Tuhan. Jadi meskipun Allah Maha Tahu, tetapi yang menuntut manusia bertanggung jawab. Kalau kita perhatikan dalam peristiwa Adam, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18-24 itu menuliskan kurang lebih peristiwa tentang proses Adam mencari pasangan hidup. Karena dalam teks tersebut dikatakan Allah menuntut membawa Adam kepada binatang-binatang waktu itu. Ketika diperhadapkan dengan binatang-binatang, Adam tidak menemukan pasangan hidup yang dikatakan sepadan. Nah, dalam hal ini kelihatan artinya peran daripada manusia. Sampai ketika Adam bertemu dengan Hawa, Adam bilang, yes, inilah pasangan hidup yang dimaksudkan yang sepadan. Jadi dalam hal ini kalau kita perhatikan, Allah yang berinisiatif, tetapi ada peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh manusia dalam menemukan pasangan hidupnya. Paling tidak itu ada 3 pandangan yang saya ingin paparkan. Nah, tentunya teman-teman bisa memutuskan mau di posisi mana yang mana. Tetapi kalau kita lihat bersama-sama, saya sendiri berposisi tentunya dalam posisi yang ketiga. Karena memang Allah yang menggagas, berinisiatif, tetapi ada peran yang tidak boleh dilupakan, yaitu manusia dalam mencari teman hidupnya, jodohnya. Jika diterapkan dalam konsep tentang mencari jodoh, paling tidak ada 2 hal yang bisa kita pahami. Yang pertama, Allah memberikan kepada kita penolong yang sepadan, penolong yang saling melengkapi, saling belajar, saling bertumbuh di dalam proses nanti untuk menuju pernikahan Kristen yang dimaksudkan. Yang kedua, Allah menuntun, memimpin kita untuk memilih jodoh. Jadi dalam hal ini manusia tidak pasif, tapi berperan serta berpartisipasi secara aktif. Kalau dalam contoh kasus adalah dalam peristiwa Adam ketika menemukan pasangan hidup. Sebagai kesimpulan, beberapa aplikasi yang praktis yang bisa kita terapkan yang tentunya saya ingin bagikan dan harapan saya bisa menjadi tuntunan menolong teman-teman untuk menjalankan bagian yang harus perlu dilakukan oleh teman-teman dalam proses untuk bertemu, menemukan pasangan hidup. Yang pertama, penting teman-teman untuk membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi. Relasi dengan Tuhan dibangun secara pribadi tentunya
dengan firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan, teman-teman bisa semakin peka akan tuntunan Tuhan. Itu adalah firman Tuhan itu bicara pada teman-teman. Tentunya yang kedua adalah ketika berdoa. Teman-teman berdoa, menyampaikan apa yang menjadi harapan, menjadi permohonan, keinginan teman-teman. Nah, yang kedua adalah izinkan firman Tuhan dan Roh Kudus untuk menuntun Anda dalam mencari pasangan hidup melalui hubungan yang akrab terlebih dahulu dengan Allah. Itu yang hal praktis yang saya pikir perlu teman-teman lakukan. Nah, yang ketiga, libatkanlah Allah di dalam proses pendekatan yang teman-teman lakukan. Jadi jangan melupakan Tuhan dalam proses yang dilakukan. Nah, yang keempat, bergumullah di hadapan Allah untuk menerima reaksi jawaban lawan jenis yang sedang kita dekati. Apapun jawaban daripada teman atau pasangan yang sedang didekati, percayalah itu adalah bagian daripada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi dengan kata lain, bahasa sederhana, jangan merasa misalnya, oh kayaknya Tuhan jawab enggak. No, dengan ini. Lalu bahasa istilahnya jadi nggak mau ini lagi dengan melibatkan Tuhan lagi. Sudah frustasi begini-begini. Tetapi percayalah, ada jalannya Tuhan, ada proses yang Tuhan izinkan, dan dalam waktunya Tuhan, teman-teman akan menemukan pasangan hidup yang dimaksud. Nah, sebagai kesimpulan, saya ingin membagikan bahwa Allah telah memberikan pasangan hidup yang sepadan dengan kita, dengan teman-teman. Tapi ada bagian yang memang perlu dilakukan, yaitu sebagai tanggung jawab kita dengan cara yang melalui hikmatnya untuk mencari menemukan pasangan hidup. Tentunya secara praktisnya, langkah praktisnya bisa dilakukan. Nanti saya pikir kita bisa di Marriable Single ini ada webinar selanjutnya, lanjutan selanjutnya untuk bisa kita sama-sama sebagai penerapan dari tema malam hari ini. Nah, di akhir daripada paparan materi, saya ingin membagikan satu buku yang saya pikir menarik. Ini buku yang ditulis oleh seorang yang artinya menemukan pasangan hidupnya dalam proses. Di judul buku ini dikatakan mencintai yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Nah, buku ini menarik. Saya mengusulkan teman-teman untuk bisa membacanya karena dalam buku ini itu dari kesaksian pengalaman hidup si penulis ketika mencari pasangan hidupnya. Oke, itu aja yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Poni untuk berdiskusi sama-sama malam hari ini. Oke, thank you Ko Riki untuk pemaparannya yang menarik sekali ya teman-teman. Kita akan mungkin bincang-bincang diskusi gitu ya. Oke, ya. Tadi kan kata Ko Riki nih ya, bahwa jodoh itu sebenarnya kita perlu nih meminta tuntunan dari Tuhan melalui firman Tuhan. Cuman kan masalahnya di firman Tuhan itu panduannya hanya seiman dan sepadan. Sedangkan yang seiman dan sepadan itu kayaknya mirip-mirip gitu loh, lumayan banyak. Apalagi kalau misalnya kenalan kita banyak gitu ya, lingkungannya banyak gitu, kita kenalan. Terus taunya yang mana gitu loh. Taunya dari mana sih kok? Pertanyaan mungkin dari salah seorang teman ya, yang bertanya, kalau saya bilang kan tadi tuntunan itu dari firman Tuhan, Roh Kudus. Lalu ada teman yang tadi bertanya, kalau firman Tuhan kan luas ya secara, artinya itu petunjuknya sepertinya lebih bersifat umum gitu ya, rada susah dipahami. Memang tidak mudah, artinya, tapi paling tidak begini. Kalau disebut tuntunan firman Tuhan dan Roh Kudus, memang diperlukan kepekaan. Kepekaan itu dalam arti makanya ada peran manusia yang tidak boleh dilupakan. Ada tanggung jawab manusia yang memang perlu dalam menemukan teman hidup yang dimaksud yang sesuai dengan Tuhan. Ya, tadi katakan kalau secara umum kan kriterianya harus seiman. Lalu sepadan. Sepadan itu apa kriterianya? Saya pikir ini
menarik juga ya, dan bisa jadi topik bahasan yang menarik. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, ketika mengikuti tuntunan Tuhan itu tidak mudah. Tapi pastilah Tuhan pasti mengarahkan, menuntun kepada orang yang tepat. Tadi kalau dari buku tadi kan dibilang mencintai tidak sempurna, tidak ada yang sempurna kan. Karena manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Jadi tidak ada yang sempurna, perfect. Menemukan, oh yang dari Tuhan tuh pasti begini, harus create-nya bla 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 sempurna gitu ya. Ya saya pikir enggak. Tetapi paling tidak sebenarnya tuntunan Tuhan tuh ada jalannya Tuhan. Yang pasti tadi harus sesuai firman Tuhan patokan. Yang kedua memang harus memberikan kalau padanannya firman Tuhan ada sejahtera yang bisa kita alami. Oke, Jadi sejahtera ya. yang kedua itu ya. Nah yang ketiga ada jalannya Tuhan pasti. Dari pengalaman saya gitu ya, ketika saya bergumul dengan teman hidup saya aneh gitu ketika ketemu dengan mantan saya dulu sebelum dengan istri saya. Pertama disetujui orang tua saya, tetapi dalam proses untuk kami pacaran, kok akhirnya jadi tidak setuju itu keluarga saya. Oh, Nah, di dalam hal ini restu dari orang tua itu juga menjadi salah satu tanda gitu ya, Ko ya. saya pikir betul, apalagi kita kultur Asia ya, budaya Timur yang artinya orang tua tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan keluarga, tetapi memang tidak bisa tadi menentukan standar yang nentuin standar gitu ya, ciong, yaitu kebablasan juga ya. Tetap orang tua dan bukan hanya orang tua, keluarga. Saya pikir waktu itu kakak saya juga setuju di awalnya, tetapi dalam perjalanannya kakak saya mulai memberikan warning, jangan dengan itu. Nah, saya cuma kan udah cinta itu buta. Jadi saya bablas juga. Tapi dalam perjalanannya akhirnya saya memahami, rupanya bukan dari Tuhan tuh begitu. Padahal udah warning dari keluarga saya. Jadi jalannya benar-benar ditutup. Saya dikhianati, minta maaf. Akhirnya saya dikhianati. Istilahnya PHP itu di belakang saya main dia dengan cowok lain. Nah itu kan saya pikir sebenarnya udah warning, saya udah dikasih warning. Iya, iya. Lalu saya juga kesaksian saya ada satu teman saya juga hamba Tuhan yang besar. Kalau dari Tuhan tuh pasti begitu. Sekalipun itu ada tantangannya di awal. Tetapi kalau dari tantangan dari awal tidak berarti itu bukan dari Tuhan. Karena dalam proses perjalanannya kalau dari Tuhan, akhirnya ya dipersatukan oleh Tuhan. Akhirnya disetujui, orang tuanya menyetujui setuju ya. Di awal nggak setuju, tapi dalam proses mereka bergumul lah dua-duanya serius ya. Ya Oh, Tuhan kasih kasih petunjuk. Orang tuanya akhirnya setuju. iya, iya. Artinya begini, berarti restu orang tua di awal, mungkin waktu kita kenalin gitu ya, itu belum tentu jadi petanda awal gitu ya. Jadi nggak apa-apa tetap digumulkan gitu ya, sampai pada satu titik beneran jalan terbuka, atau kan nanti jalannya tertutup, seperti itu ya, kok ya, jadinya. Betul, saya pikir pokoknya. Dan saya pikir bukan hanya dari keluarga, tapi ada teman entah kakak rohani kita, pembimbing rohani yang konfirmasi pasti. Oke, Saya pikir oke. dari Foni juga ada kesaksian ya kalau mau ini ya, Ya, kesaksian pergumulan Foni dengan Aris ya. iya, 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 betul sih. Jadi, ketika kita sudah dekat dengan seseorang, ada baiknya jangan diumpetin begitu ya, kok ya. Coba Betul, dikenalkan kepada teman, kepada pembimbing, gitu ya, kepada orang tua, supaya mereka juga kasih masukan seperti itu ya. betul, Fon. Jadi begitu teman-teman. Jadi ketika bergumul PDKT tidak selalu misalnya kok sepertinya ada tantangan, ya pasti gumulkan dengan serius teman-teman. Dan artinya waktunya kalau dalam sekian tahun memang sepertinya salah satu ya, apakah jalan terbuka atau tertutup, ya itu artinya Tuhan memang konfirmasi. Jadi ada konfirmasi dari entah lewat pembimbing rohani, tapi paling tidak ada, saya pikir ada konfirmasi. Jadi ada tiga tadinya panduannya pasti firman Tuhan. Yang kedua sejahtera di kitanya. Nah yang ketiga ada jalannya.
Ya, iya, iya. Thank you untuk panduannya ya. Bisa diingat ya Hmm, teman-teman. hmm. eh Oke, ya artinya begini. Kita perlu usaha nggak sih untuk mencari jodoh? Atau diem aja di kamar, berdoa, praise and worship? Perlu nggak sih? Kalau lihat pemahaman tadi ya dari peristiwa Adam aja, waktu ketemu jodohnya, sekalipun ada orang yang bilang itu Adam tuh nggak dijodohin, jadi sepertinya Tuhan kasih. Tapi ada bagian yang Adam lakukan tadi kan dibahas ya. Tuhan ngasih Adam tuh untuk ketemu dengan binatang, tapi lalu Adam ketika ketemu dengan ternyata bukan ini, dia bilang bukan ini pasangan hidupnya, dengan binatang, dengan alam sekitarnya waktu itu ya nggak dengan jelasnya. Tapi akhirnya sampai ketemu dengan Hawa, dia bilang yes ini. Jadi ada peran aktif manusia, tidak Oh, tidak kayak nunggu diam di kamar. Karena ya, berelasi pun saya pikir makanya teman-teman di Maribel ini kan ada WA group. Nah, WA group ini bukan hanya untuk komunikasi saja, tapi ya bisa. Tetapi saya pikir teman-teman perlu inisiatif per kota, mungkin bisa ngadain kopdar. Kopdar itu sebagai sarana untuk bertemu dengan ya bina relasi lah, berteman, why not? Kalaupun minta maaf, kalaupun tidak berjodoh, kita kan bisa jadi teman ya, berteman dalam ya dalam bidang betul. apa yang kita, banyak teman tuh sebenarnya banyak masukan. Siapa tahu lewat temannya dikenalin yang memang pasangan hidup kita. Why not Iya. gitu ya. Amin, gitu ya. Jadi jangan patah semangat juga kalau saya ikut kopdar, tapi belum ketemu jodohnya. Mungkin prosesnya juga masih panjang, tapi jangan patah semangat. Begitu ya, kok ya? Betul. Karena saya kalau saya lihat kesaksian hidup saya, saya usia 40 lebih baru ketemu. Saya pikir itu bukan bukan waktu yang singkat ya. 40 lebih saya dalam proses diketemukan Tuhan lah untuk dengan pasangan hidup saya, istri saya sekarang ini 43 itu. Itu proses yang cukup panjang. Tapi artinya kita tetap percaya, berharap, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Janji Tuhan tuh pasti digenapi. Ya kecuali teman-teman sekali lagi memang Tuhan kasih karunia untuk sendiri gitu ya. Why not juga, tapi saya pikir bukunya Poni bagus kan ya. Sekalipun dalam keadaan single tuh bukan berarti sepertinya oh nggak ada ini. Banyak orang yang memang dikaruniai karunia untuk tidak menikah, tapi bisa jadi berkat hidupnya. Jadi Iya, tetap maju dan tetap jangan apa kehilangan harapan, jangan putus asa. Itu yang penting dimiliki oleh teman-teman ya. oke. Ya, Kak Riki, pertanyaan terakhir nih. Kan kata orang gitu ya, lu masih single, jangan-jangan kriteria kamu ketinggian gitu. Nah, sekarang kita tahunya dari mana sih sebenarnya kriteria kita ini ketinggian apa enggak? Kan katanya kalau usia semakin bertambah, usia makin panjang tuh ya, harus ini, harus itu gitu loh ya. Apalagi kalau dengar misalnya, ada yang kasusnya apa gitu waktu saat menikah, jadi tambah lagi makin makin usia tambah panjang. Nah, itu gimana kok tahunya? Ini sebenarnya oke apa enggak sih kriteria kita? Ya, saya pikir ini teman kita yang bertanya tentang hal ini menarik ya. Bahasan ini menarik. Kalau menurut saya pribadi, kriteria itu tidak salah, memang tidak keliru. Tetapi paling tidak begini, kalau menurut saya perlu menyesuaikan kriteria itu dengan maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Tapi tidak berarti tidak boleh punya kriteria. Karena ada candaan begini ya, ada istilah. Ada seseorang yang usianya masih 17. 17 itu kan biasanya idealisnya banyak. Ketika 17 tahun mungkin kriterianya udah tinggi banget ya. Ya, dia sekarang sebari ini kalau kalau ada seseorang yang suka, lalu dia sering kali punya statement, siapa gua nih. Jadi artinya dia sepertinya merasa paling ini sekali. Tapi usia kan jalan terus ya. Ketika usia 17 mungkin kriterianya masih tinggi. Usia yang bertambah terus 25, dia nurunin kriterianya, bukan lagi siapa siapa gua. Hey, siapa dia katanya mungkin. Ternyata dia udah turunin standarnya, siapa dia.
usianya jalan terus, 40 lah usianya. Akhirnya jadi dia bilang, bukan siapa gua, bukan siapa dia lah, siapa saja. Jadi, ya ini candaannya, minta maaf ya. Yang penting ada yang mau gitu ya. Betul, betul. Tapi ini candaan sedikit ya. Saya pikir tidak berarti manusia tidak boleh punya kriteria standarnya tinggi. Tapi tanyalah Tuhan dan sesuaikan dengan kondisi kita. Ada istilah begini, kalau kita misalnya kondisinya orang biasa, pengen mengharapkan apa? Wah, pasangan kita cantik seperti artis. Nah, pertanyaannya sanggup nggak ini menghidupi kriteria pasangan hidup kita yang ya minta maaf ini cowok gitu ya. Cowok pengen dapat pasangan kan cantik gitu. Pengennya seperti artis cantiknya atau sebaliknya juga cewek yang pengen dapat cowoknya gantengnya seperti artis. Sekarang kan banyak yang Korea Korea gitu. Tapi harus Oh dipikir, iya, betul harus BTS dipikirkan. gitu ya. Betul, masalahnya secara keuangan mampu nggak? Jangan-jangan untuk make up-nya saja nggak kebayar, itu nanti kan jadi problem, pinjam duit sana sini. Jadi artinya saya pikir kita berhikmat. Salah satunya berhikmat tuh, sepadan tuh ya bukan berarti tidak boleh. Misalnya, wah ekonominya pasangannya lebih lebih kaya bener jauh. Ya bisa saja terjadi, saya pikir bukan berarti tidak boleh ya. Bisa saja ada kemungkinan itu. Tetapi yang saya tahu, kalau ekonominya beda, itu pasti ada, tetap ada. Artinya ada yang jomplang tuh biasanya ada istilah yang punya uang secara ekonominya lebih mapan akan menguasai dia. Karena ada istilah, Oke. ada yang minta maaf ini sedikit ya, ada istilah, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditentang. Ya dalam realitanya begitu ya. Jadi salah satu hal yang saya pikir kita harus tanya Tuhan, kemudian kita juga punya hikmat ya. Kita hikmat menentukan pasangan hidup kita segini segini. Jadi standar kita bukan tidak boleh, ya sesuaikanlah dengan kondisi kita masing-masing. Ya misalnya saya pengen dapat pasangan waktu itu cantiknya seperti Agnes Monica, wah kayaknya nggak kebeli nanti untuk make up-nya. Belum dia tiap hari pergi konser, nah siapa ditinggal gitu. Bajunya, Betul, salonnya, ya kok ya. betul, betul. Sementara maaf ya, sayanya mungkin kerjanya ekonominya pas-pasan. Itu kan akan jadi masalah nanti. Pinjam uang sana sini ya. Kan pernikahan tuh dibina tidak proses keluarga tuh seumur hidupnya. Kan keluarga tuh dibangun tidak cuma sebulan, 2 bulan. Nah, kejadian saya pikir minta maaf ya, artis-artis konflik tuh begitu. Bisa akhirnya karena ini. Ya kekristenan pun ada begitu terjadi karena hal-hal yang kadang-kadang karena uang tuh cukup sensitif bicara uang salah satunya ya. Jadi saya pikir bukan tidak boleh menentukan kriteria. Mari kriteria itu tentukan sesuai dengan tuntunan Tuhan juga. Ya, kita juga bisa mengukur diri kita kemampuannya. Saya pikir itu, Pon. Kalau tentang karakter kok, kan ada yang apa ya, saya pernah lihat gitu ya, kayak video sindiran atau meme gitu ya. Dia kasih tahu kriteria dia gitu kan ya, kayak baik hati, terus tampan, apa sampai ada yang lanjutin tuh bisa mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati. Lalu bangkit pada hari ketiga itu kan sebenarnya menyindir yang dia cari apakah sempurna Yesus gitu loh. Nah itu bagaimana? Ya tetap saya pikir harus harus ada ini ya, cari hikmat Tuhan. Jadi saya pikir kalaupun makanya saya pikir buku tadi bagus. Mencintai yang tidak sempurna dengan cara yang lewat proses yang sempurna. Jadi tidak ada manusia ini yang sempurna. Dari kenapa begitu saya bilang? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa jelas ya. Keberdosaan manusia membuat manusia yang tidak sempurna, tetapi menarik ketika pernikahan itu ada di dalam payungnya Kristus sebagai kepala, yang tidak sempurna itu dua-dua dituntun untuk proses. Nah, saya sendiri dengan istri saya jelas dalam usia pernikahan yang sudah 9 tahun tidak berarti wah jalannya mulus terus gitu ya. Konflik ada, tetapi dalam konflik itu kami belajar untuk bertumbuh di dalam Kristus saya pikir ya.
Gesekan itu kan membuat apa? Ada istilah besi menajamkan besi, makanya sesama menajamkan sesamanya. Oke, Jadi jadi pada akhirnya tetap dalam mencari teman hidup tuh harus tuntunan Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Ya kita tetap ada peran bagian kriteria tadi mungkin ya. Kasih kriteria ketika kita berdoa, Tuhan, saya mau teman hidup saya begini, begini, begini. Nah, saya menarik, saya pikir ketika saya ketemu dengan istri saya, jujur aja kriterianya kayaknya nggak masuk sama jarang ya. oh gitu. Rada jarang. Tapi saya Hmm, lihat dalam proses secara berkeluarga, dia cinta anak ya, bisa oke. ngomongin anak, ngajar anak juga bisa. Saya pikir waktu itu saya punya apa impian kan, wah ini ya guru sekolah minggu apa apa ternyata dalam prosesnya minta maaf ya, tidak ada dalam kriteria isi saya. Tapi setelah proses berumah tangga, saya melihat Tuhan pakai hidupnya, apa, mengemongi, artinya mendidik kedua orang anak kami, yang artinya itu secara tidak langsung, walaupun tidak didasari guru sekolah minggu, bagaimana, tapi dia punya, Tuhan kasih kemampuan. Itu yang menarik saya pikir. Iya, iya, menarik sekali ya. Jadi artinya kadang-kadang ada orang yang dipertemukan dengan yang agak beda nih sama kriteria dia gitu ya. Tapi mungkin ada kriteria inti ya. Tadi mungkin seiman gitu ya, dia suka sayang Betul, anak, betul, baik hati gitu. betul, betul, Jadi sepertinya kayaknya perlu dipilah-pilah ya. Maksudnya kriteria mana yang harus ada istilahnya gitu ya, dan mana yang opsional. Gitu bukan sih kok? Mana betul. yang Jadi esensi, mana yang sebenarnya bisa kita tolerir gitu ya. Seperti itu kah? betul, betul. Karena yang paling utama kan jelas harus satu iman ya. Satu iman Mm-mm. itu artinya tentunya Kristen banyak yang namanya Kristen, tapi ada istilah lahir baru. Lahir baru itu kan proses pertobatan ya. Hidupnya benar-benar Kristennya, bukan Kristen KTP. Nah, itu yang paling penting. Itu tidak boleh di apa? Tidak perduakan itu. Kalau coba-coba itu keluar dari itu, ya, jelas ini ya. Jelas apa bukan bukan dibilang nanti salah saya tidak bilang itu, tapi ada dampaknya lah, ada akibatnya. Iya, iya, iya. Menarik sekali. Thank you, Niko, untuk Mm, sharingnya, untuk mm, tipsnya, gitu ya. Saya yakin ini akan memberikan arahan, motivasi juga untuk teman-teman yang masih single dalam mencari pasangan hidupnya. Ya, Iya tadi betul, seperti yang Ko Ricky katakan bahwa jodoh itu kita perlu pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. betul Tapi kita betul sendiri juga harus aktif ya dalam betul mencari itu. betul betul. Jadi ada istilah ora et labora ya, berdoa dan Oke, bekerja. mantap. Ora et labora, teman-teman. Jangan dilupakan itu. Jadi jangan timpang sebelah gitu ya. Kita hanya berusaha, tapi kita nggak meminta tuntunan Tuhan. Atau sebaliknya, kita hanya berdoa, tapi kita mengurung diri dalam kamar. Saya sempat mikir Betul. begini sih kok. Untuk bagi orang yang suka mengurung diri dalam kamar gitu ya. Apa yang dia harapkan gitu loh. Kalau cuma berdoa-doa, apakah Tuhan untuk menginginkan jodohnya harus seperti Santa Claus gitu ya, turun dari cerobong atap. Ya, kalau ada cerobong ya, kalau di Indonesia kan nggak ada. Apakah dia harus jatuh dari atas turun ke bawah? Kan kasian banget, sakit gitu ya. Atau dia harus seperti Romeo yang manjat pagar gitu loh. Ya, itu sedikit intermezzo saja. Oke, kita akhiri percakapan kita, seminar kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa minta, Koriki tolong pimpin dalam doa, juga mendoakan para single variable. Ya, oke. Kita mari kita doa untuk mengakhiri webinar malam hari ini, teman-teman. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan diskusi malam hari ini. Berdoa untuk teman-teman secara khusus di dalam proses mereka mencari untuk menemukan teman hidupnya. Tuhan, kami percaya, saya percaya secara khusus anugerah Tuhan, ada janji Tuhan yang akan digenapkan di dalam kehidupan teman-teman. Tuhan berikan semangat kepada teman-teman untuk tetap menaruh harap kepada Engkau, Tuhan. Karena janji-Mu itu adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang berharap
kepada Engkau ya Tuhan. Sebabnya malam hari ini doa saya untuk teman-teman, Tuhan terus kuatkan iman pengharapan mereka hanya kepada Engkau sebagai Allah Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan jawaban yang terbaik buat setiap pengharapan dan kerinduan daripada teman-teman. Terima kasih Tuhan, berkati juga Foni yang sudah memimpin moderator, kiranya Tuhan terus menolong dan berkarya di dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ko Riki. Terima kasih juga teman-teman. Sampai jumpa lagi di acara Variable Single berikutnya. Dadah! Bye.